Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 3 Juni 2021, bersama saya Isabella Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan atas keselamatan dan nafas kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat memulai hari yang baru ini untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Menjadi Bijak dalam Suatu Hubungan. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Amsal pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Orang bijak tidak menyimpan dendam. Mereka tidak mencari keributan dan mereka tidak memusuhi orang lain. Kenyataannya, ketika kita mengenal seseorang untuk waktu yang lama, maka kita akan tahu apa saja yang membuat orang tersebut kesal. Kemudian kita akan menyimpan informasi tersebut di alam bawah sadar kita sebagai alat yang bisa kita pakai saat kita bertengkar dengan orang itu. Saat orang itu mengucapkan sesuatu yang menyakiti, menyinggung, atau menghina kita, maka kita akan mengeluarkan informasi tersebut dan menggunakannya untuk melawannya. Kita mencoba memancing emosi orang itu, dan memang cara ini selalu ampuh. Menurut Alkitab, perilaku seperti ini akan merusak hubungan kita dengan orang tersebut. Itu sungguh sebuah tindakan yang tidak bijak. Kita semua menggunakan cara-cara kontraproduktif dalam menjalin hubungan. Cara-cara itu menyakitkan, berbahaya, dan itu tak akan memberikan apa yang kita mau. Tetapi saat kita kurang berhikmat, biasanya kita menggunakannya juga. Berikut ini beberapa di antara cara-cara kontraproduktif tersebut. Seperti nomor 1, membandingkan. Jangan pernah membanding-bandingkan istri atau suami atau anak-anak kita atau siapapun itu. Karena setiap orang itu unik. Membandingkan hanya akan memicu amarah. Yang kedua, mengutuk. Dalam suatu hubungan, ketika kita mulai membuat orang lain merasa bersalah, maka kita malah akan mendapat kebalikannya. Cara itu tidak akan berhasil. Dan yang ketiga adalah bertengkar. Alkitab berkata dalam Amsal pasal 14 ayat 29, "Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan." Pernahkah Bapak, Ibu, atau Saudara mengucapkan atau melakukan sesuatu dilandasi dengan amarah? Tentu kita semua pernah. Saat kita marah,
kecerdasan kita seolah kita buang ke tong sampah. Kita mengatakan dan melakukan hal-hal bodoh yang justru merugikan diri sendiri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir, hanya ada satu huruf berbeda antara kata anger atau amarah dan danger atau bahaya? Waktu kita marah, kita berada di wilayah berbahaya. Kita siap untuk menyakiti orang lain dan diri kita sendiri dengan amarah kita sendiri. Namun kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara bisa memilih untuk tidak membiarkan kemarahan kita mengontrol kita. Kita pun bisa memilih untuk menjadi pembawa damai, bukan pembuat onar. Kita bisa mengikuti nasihat bijak Amsal, yaitu kendalikan amarah dan jauhi perselisihan. Kita dan orang-orang yang berhubungan dengan kita akan senang jika kita melakukannya. Renungkanlah hal-hal ini. Bagaimana kemarahan Anda sendiri pernah melukai Anda atau orang-orang di sekitar Anda? Kapan Anda pernah memilih untuk tidak berargumen dan mengendalikan amarah Anda? Bagaimana hasilnya? Ingatlah, orang bijak adalah pembawa damai, bukan pembuat onar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, atas firman yang telah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Mohon hikmat dan penyertaan Tuhan, agar kami mampu menjadi pembawa damai dan bukan pembuat onar. Pimpin kami agar kami dapat berlaku bijak dalam hubungan apapun dan dengan siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban dengan selalu menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.